Oke, di sini saya akan mendemokan kuis dari Grafcom. Kita diminta untuk membuat dua kotak, dua objek, dan masing-masing objek memiliki checkpointnya masing-masing. Pertama, kita coba dari kotak yang warna ungu dulu. Untuk menggerakkannya, kita klik WA atau SD. Contohnya ke W untuk ke atas. Ini, sekarang kita cek apakah dia tembus. Oke, kita cek, nggak tembus. A ke samping, kiri. Oke, nggak tembus. S. Oke, nggak tembus. Dan D juga. Kita coba. Oke, nggak tembus. Jadi kotaknya sudah tidak menembus dari window-nya. Nah, selanjutnya kita cek apakah jika kotaknya ini masuk ke dalam checkpoint bukan miliknya, apa yang terjadi? Kita coba. Oke, nggak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau dia masuk ke dalam checkpointnya, kita lihat, oke, udah ada muncul pesan yaitu ungu masuk ke checkpoint. Itu untuk kotak yang ungu. Sekarang kita coba dari kotak yang merah. Nah, kotak yang merah ini dijalankan menggunakan row sini. Nah, sekarang kita coba untuk apakah dia keluar dari batas window. Kita coba ke bawah. Aman. Ke kiri. Aman. Ke kanan. Ke atas coba. Aman. Dan ke kanan. Oke, aman. Nah, coba kita masukkan dulu dia ke checkpoint si ungu. Apa yang terjadi? Oke, tidak terjadi apa-apa. Kalau ke checkpointnya, oke, merah masuk ke checkpoint dan kita berhasil menang. You win. Dan muncul pesan yaitu press spacebar to reset. Nah, jadi kalau kita klik spacebar, dia akan mereset ke posisi semula gitu. Dan saya membuat di game ini reset itu atau spacebar itu hanya bisa berlaku jika sudah tercapai misinya atau kedua kotak sudah mencapai checkpoint. Contohnya kayak gini. Nah, sudah capai. Jika belum, maka spacebar tidak akan berfungsi. Oke, gitu saja penjelasan dari demo aplikasinya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari quiz Grapcom. Pertama kita include dulu glue sh. Ini library untuk glue-nya dan std untuk print nanti. Oke, di sini ada beberapa variabel. Itu ada variabel step ini untuk seberapa jauh si kotaknya melangkah. Terus ada variabel x ungu ini untuk posisi x kotak ungu, y ungu, posisi y kotak ungu, dan begitu juga untuk posisi x dan y kotak merah. Nah, kedua seterusnya ada in left, in right, dan win. Nah, in left ini maksudnya adalah untuk ngecek apakah di checkpoint sebelah kiri yaitu kotak si ungu, apakah kotaknya sudah masuk ke dalam. Dan in right juga sama, itu untuk checkpoint sebelah kanan, apakah kotak yang warna merah itu sudah masuk ke checkpointnya di sebelah kanan. Dan win ini untuk ngecek apakah kedua-duanya sudah terisi dengan sesuai warnanya masing-masing itu kotak. Checkpoint kiri untuk kotak ungu, checkpoint kanan untuk kotak merah. Selanjutnya yaitu untuk ukuran checkpointnya. Checkpoint kita ukurannya itu 120 untuk width dan height-nya juga sama. Begitu juga dengan width kotak ya box, width-nya itu 40 dan height-nya itu 40. Jadi kotak objek itu adalah 3 kali lebih kecil daripada checkbox-nya. Selanjutnya ada posisi si checkbox yang sebelah kiri untuk ungu, Y dan X-nya, dan juga untuk sebelah kanan, Y dan X-nya gitu. Checkbox sebelah kanan untuk merah. Nah, selanjutnya ada fungsi itu untuk draw checkpoint. Itu kita untuk menggambarkan si checkpoint di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu. Nah, kita ada beberapa menerima parameter. Pertama ada X1 dan Y1 itu titik awal mereka. Ada W-nya atau ya lebarnya, dan ada tingginya, height. Dan terakhir ada is left, ini untuk ngecek apakah yang kita gambar ini di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kiri warnanya akan ungu, kalau sebelah kanan selain itu berarti warnanya merah gitu. Nah, ini untuk kita buat line aja, border gitu. Nah, seterusnya, pertama kita akan cetak dulu X1 dan Y1. Ini adalah titik awal di kiri, di pojok kiri bawah. Itu pojok kiri bawah. Nanti saya akan jelaskan ilustrasinya. Sebenarnya ini kita akan cetak di masih level yang sama, tapi ditambahkan X1 ini ditambahkan W gitu. Jadi X yang bergeser atau Y-nya tetap. Yang ini selain dengan W-nya bergeser, hanya juga besar, yang ini cuma hanya. Nah, mungkin di sini kurang jelas, saya sudah membuatkan ilustrasinya. Jadi tadi ini kotak kita. Nah, ini kita contohnya itu mau menggambar kotak checkpoint, kita menggambarkan checkpoint yang ini, ungu, yang di sebelah kiri. Oke, jadi, nah, ini yang tadi saya bilang tadi, X1 dan Y1 itu adalah titik di sebelah kiri paling bawah gitu, pojok kiri ini, X1 dan Y1. Nah, X1 ditambah W, dengan W-nya di sini, contohnya tadi kita tuh, karena kita mau mencetak checkpoint, W-nya itu berarti 120 gitu. Jadi, X1 ditambah
W 120 ya. Jadi titik yang ini kan Y-nya tetap sama gitu. Nah, jadi dia cuma bergeser si X-nya doang sepanjang Y ke sebelah kanan, sepanjang W gitu kan. Sorry. Contohnya ini berarti 160 ditambah 120 jadi min 40 gitu. Nah, kalau untuk Y-nya gimana? Y-nya tetap sama ya 160. Nah, jadi ini titik yang kedua. Lanjut. Nah, untuk yang ini X1 ditambah W dan Y1 ditambah H itu. X1 tambah W tadi kan kita udah tahu 40, kita copy aja dari sini. Nah, sekarang yaitu Y1 ditambah H. Y1 di sini awalnya adalah min 60. Dan hack checkpoint kita tadi bilang di awal itu ada 120, maka kita tambah 160 ditambah 120 ya, jawabannya 60 gitu. Jadi inilah titik yang ketiga. Dan terakhir itu ada titik yang ini. Kita copy aja dari sini. Oke. X1 berarti tetap 160. Min 160. Nah, bedanya untuk si Y-nya itu ditambahannya. Jadi 60 kan pas gitu. Nah, jadi paslah tergambar dari kotak checkpoint kita gitu. Nih. X1, X1 tambah W1, X1 tambah W, Y1 tambah H, dan X1, Y1 tambah H gitu. Ini contoh untuk yang checkpoint di sebelah kiri untuk ungu. Checkpoint di sebelah kanan prinsipnya sama, cuma beda angka awalnya aja, titik awalnya, titik titik yang ini, bedanya titik yang ini, menentukan nanti dia. Jadi nanti gunanya untuk apa? Dibedakan height sama width-nya ini untuk biar dia dinamis gitu. Kalau kita mau menambah lebarnya, mau menambah tingginya gitu, kita bisa atur di sini melalui variabel ini. Oke. Soalnya ada gambar fungsi persegi ungu, kita untuk mencetak persegi yang warna ungu gitu. Nah, ini untuk color-nya, terus kita gel bikin quads, kita akan menggambar persegi ya, kotak. Nah, ini awalnya itu X ungu dan Y ungu. X ungu dan Y ungu kita lihat di sini tadi ini. Ini 280 dan 180. Selanjutnya ditambah dengan W-nya, itu untuk menciptakan yang kedua ini. Terus itu kita tambah lagi untuk titik ketiga, X-nya kita tambah dengan width-nya, dan Y-nya kita tambah dengan height-nya untuk menciptakan titik yang ini. Dan terakhir, titik terakhir itu X-nya tetap, cuman Y-nya kita tambah dengan height-nya. Nah, untuk menciptakan titik ini. Nah, itu prinsipnya sama seperti yang di sini. Sama prinsipnya gitu. Begitu juga dengan persegi merah, prinsipnya sama. Ya, ini X merah itu titik awal di sebelah pojok kiri bawah. Ini, X1, Y1. Nah, dari situlah kita akan secara dinamis ya menggambar kotaknya. Bedanya ini dia warna merah gitu. Dan inilah posisi dari si X merah dan Y merah untuk awalnya gitu. Oke, itu untuk menggambar persegi. Selanjutnya kita akan fungsi box in CP. Nah, apa maksud fungsi ini? Fungsi ini adalah gunanya untuk mengecek apakah masing-masing dari kotak itu, kotak ungu maupun merah, berada di checkpointnya masing-masing. Nah, jadi apa yang kita minta parameternya di fungsi ini? Nah, kita minta yaitu pertama itu posisi X si box, posisi Y si box, si kotak, width-nya si box, dan height-nya si box gitu. Contohnya juga sama, kita minta posisi X dan Y-nya si checkpoint, dan kita minta width dan height-nya si checkpoint. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti kita mau istilahnya merekonstruksi gambarnya ini. Saya sudah buat ilustrasi, kita merekonstruksi si checkpoint dan si kotaknya, dan kita cek apakah dia berada dalam kotak. Gimana berada dalam checkpoint, sorry. Gimana kita ngecek berada dalam checkpoint? Nah, inilah gunanya kode di dalamnya nih. Pertama, kita akan menghitung batas edge dari kotak. Ini kita istilahnya mau mengilustrasikan kotaknya lah, objek kotaknya yang bisa bergerak itu. Nah, box left sama dengan box X. Box X ini tadi kan adalah posisi X kan. Posisi X awalnya. X awal itu ya sesuai di sini yaitu ini. Box X yaitu ini. X1. Nah, kalau di sini box X-nya itu, nah, box-nya itu yang di dalam ini. Nah, box-nya itu adalah yang ini, garis yang ini. Box X. Jadi ini box X sama dengan box left. Ini artinya sisi kiri dari box itu adalah box X itu sendiri. Nah, jadi misalnya BX-nya ini atau box X-nya itu kan misalnya 60 tuh di X-nya. Nah, 60 itu kan jadi sisi kirinya. Sepanjang garis ini, X-nya itu kan 60. Nah, jadi itu kita anggap dia jadi sisi kirinya. Gitu juga dengan yang lain. Box right. Nah, ini agak sedikit berbeda. Box right itu adalah box X ditambah box W. Nah, kenapa begitu? Karena kan kita cuma punya tadi titik untuk di sebelah kiri doang. Yang ini kan, box X yang ini. Kita akan mulai dari kiri bawah tuh. Nah, kita cuma punya titik yang ini. Kita gimana tahu X
di sisi sebelah kanan dari mata uangnya, ya dengan cara menambahkan dengan width-nya gitu. Nah, misalnya tadi box X 60 dan width-nya kita tadi 30, berarti si sisi sebelah kanan itu berada di koordinat 90 gitu. Ditambah 60 tambah 30. Nah, jadi BX ditambah BW itu yang ini. Bisa kita lihat ini sama ya. Ini sama ini sama. Karena kan sepanjang garis ini, karena dia selama dia garisnya lurus, posisi X-nya sama kan. Yang beda itu adalah Y-nya gitu. Gitu juga dengan ini tadi. Selanjutnya itu juga untuk bottom ya, BX, BY, box Y. Karena kan kita mulai dari bawah kan, bawah kiri gitu. Jadi eh, kita bisa anggap sisi bawah itu sama dengan BY-nya. Nah, untuk nyari sisi atas gimana? Tinggal kita tambahkan dengan ini. BH. Sorry, ini adalah BX doang. Dan ini adalah BX ditambah box height gitu. Nah, ini untuk ambil sisi atas. Prinsipnya sama, cuman beda eh, X dan Y doang. Oke. Jadi kita mau nyari tahu sisi boxnya. Nah, untuk nyari tahu sisi checkpointnya juga sama. Awalnya kan dari CPX dan CPY, checkpoint X dan checkpoint Y. Untuk tahu sisi kirinya itu kita adalah dengan CPX sendiri kan, karena garis lurus itu kan X-nya selalu sama. Terus untuk cari tahu sisi kanan tinggal tambahkan CPX dengan CPW atau posisi X checkpoint ditambah width-nya. Itu juga juga dengan yang atasnya dan bawah, itu prinsipnya sama. Nah, sekarang masuk ke dalam yang paling penting itu gimana kita ngecek. Kita tadi udah istilahnya merekonstruksi kotaknya, gimana kita ngecek apakah si kotak itu di dalam checkpoint. Nah, caranya dengan ngecek apakah di sisi kiri si box lebih besar daripada sisi kiri si checkpoint, dan sisi kanan si box lebih kecil daripada sisi kiri si checkpoint. Gimana maksudnya? Jadi misal si kita ngecek dia ada dalam ini, jika kondisinya seperti ini. Saya sudah buat ini, ada beberapa koordinat Cartesius, ada nih angka gini. Nah, misalnya kita ngecek apakah di dalam box. Pertama kita cek secara horizontal dulu, kanan dan kiri. Nah, kalau di dalam, yaitu jika sisi kiri si box, yaitu yang ini, kita tandai dengan ini. Sisi kiri si box, yaitu yang ini. Nah, di sini dia kita anggap dua lah untuk X-nya. Dia tuh lebih besar dari sisi kiri si point. Nah, yang ini yang satu. Jadi kan pas ya, dua itu lebih besar daripada satu. Nah, itu true. Itu untuk sisi kanan doang. Nah, gimana untuk yang sisi sebelah, itu yang sisi sebelah kiri. Gimana kita ngecek sisi sebelah kanan, karena kan horizontal itu kanan kiri. Nah, kalau sisi sebelah kanan itu kebalikannya. Jika sisi sisi kanan si box, yaitu yang ini kita lambangkan dengan 3, itu lebih kecil daripada sisi kanan si checkbox. Itu yang kita letak di sini, codingan yang ini kan, Rex lebih kecil, ini boxnya lebih besar gitu. Itu juga untuk dengan CPY, cuman beda posisi doang gitu. Nih, bottom itu kan dia di bawah. Di bawah, kalau dia di dalam berarti si bottomnya lebih atas daripada si checkbox. Nah, kalau dia di dalam berarti top si box itu lebih bawah daripada top si checkpoint gitu. Nah, itulah codingannya ini. Dan dia akan mengembalikan true jika kedua-duanya true. Dia di dalam secara horizontal dan vertikal. Nah, sebenarnya ada cek status ini juga salah satu penting. Cek status ini kita ngecek apakah dia menang, apa tidak. Pertama kita cek dulu apakah si boxnya left now ini, apakah dia checkpoint di kiri itu terisi dengan kotaknya, dan right now itu apakah checkpoint si kanan itu terisi dengan kotaknya. Nah, ini kita masukkan infonya yang sesuai ya. Misalnya ini X ungu dan Y ungu, terus kita masukkan juga weight sama height-nya, terus kita masukkan juga yang posisi X dan Y untuk checkpoint sebelah kiri, jangan sebelah kanan, karena kan si ungu punyanya sebelah kiri. Itu juga dengan yang merah, punyanya itu sebelah kanan, checkpoint sebelah kanan. Terus itu kalau dia sudah masuk dan dia in live artinya dia belum masuk sebelumnya, kita akan print ungu masuk ke checkpoint. Maksudnya apa ini? Dua ini, jadi print ini akan dijalankan sekali doang gitu kalau dia udah masuk, sebelumnya belum gitu. Kalau dia udah masuk di dalam checkpoint, karena kita lihat tadi kan di gambarnya itu checkpointnya itu lebih besar 3 kali daripada boxnya. Kalau dia bergerak-gerak di dalam checkpointnya itu, ini akan dijalankan sekali doang gitu, biar nggak terlalu mengganggu dari si terminal kita. Makanya kita tambahkan ini juga. Terus ini untuk in left dan in right, ini sesuai dengan ini ya, ceknya ini, apakah di kanan apakah checkpoint di sebelah kiri ada atau checkpoint di sebelah kanan terisi dengan boxnya, ya isi. Ini kita untuk mengecek apakah dia menang gitu. Nah, apa maksudnya ini kan in left in right, artinya checkpoint sebelah kiri sudah terisi,
dan checkpoint sebelah kanan sudah terisi dengan kotak yang seharusnya. Dan ditambahkan lagi nih, negasi win apa? Maksudnya apa? Ini berarti yang dalamnya ini akan dijalankan ketika sebelumnya itu dia belum menang. Sebelumnya belum menang, baru dia akan dijalankan ini. Maksudnya sama seperti ini, mirip seperti ini, itu maksudnya untuk ini kode 3 baris ini dijalankan ketika menang pertama kali gitu. Karena kan eh, jika di dalam box dia masih bisa gerak-gerak semuanya kan, dan itu terrender ulang, cek status ini juga terpanggil ulang, biar ini nggak akan jalan beberapa kali gitu, karena agak sedikit mengganggu gitu. Ya, selainnya ini false, selain dari menang berarti dia mainnya masih false gitu. Ini waktu ada claim ini paling penting juga salah satunya. Nah, claim ini kita untuk membatasi window-nya gitu. Misal yang contoh atas ini X ungu lebih kecil yang nah, window-nya sendiri sudah saya gambarkan itu batasnya seperti ini, 240 untuk atas, batasnya 240, min 140, min 320 untuk kiri, dan 320 untuk kanan. Misalnya kita coba dari yang ini dulu. Nah, isi yang ini. Nah, kita kan di sini ngecek apakah X ungu itu lebih kecil dari min 320. Ini khusus untuk yang ungu, kota yang ungu. Artinya apa? X ungu tadi kita bilang kan itu sisi sebelah kiri kan, atau X1 istilahnya. Apakah X1 itu lebih kecil dari, kalau lebih kecil berarti kan gini. Nah, berarti dia agak keluar gitu kan. Nah, kalau lebih kecil kita balikkan dia tetap ke 320. Jadi dia akan terus di sini. Dibalikkannya, kalau di kiri kan lagi dia akan terus ini. Itu untuk sisi sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan. Di sebelah kanan kita bilang tadi kan X ungu ditambah atau X1 ditambah width-nya kan. Nah, ini width-nya yang di sini, titik yang ini. Nah, ini kita mau ngecek di sebelah kanan. Ini kita hapus saja dulu coba. Ini kita mau ngecek di sisi sebelah kanan. Oke. Kita mau ngecek sisi sebelah kanan apakah nih, sorry. Apakah nih keluar lebih besar dari 320 ini kan, lebih besar daripada 320. Kalau iya, maka kita akan kurangi dengan width-nya gitu. Jadi misal X1-nya itu adalah 60, 320, W-nya itu adalah 30, X1-nya itu adalah misalnya kita buat 320 juga. Jadi kan 320 ditambah W itu berarti W-nya itu 320, W-nya itu jadi 350. 350 kan udah keluar dari sini. Nah, jadi kita kurangi si X1-nya itu dengan dengan ini 320. Jadi yang awalnya 350 dikurang 300. Sorry, yang jadi awalnya itu adalah 320. X penguncian sebelumnya 350, itu jadi 320 dikurang W atau 320 dikurang 30. Jadi 290 gitu. 290 yang tetap di sini kan. Mentok akhir ini. Ini kita anggap yang di sini itu ada 290. 290 ditambah 30 kan 320. Nah, dia akan tetap mentok di sini. Kalau lebih dari situ dia akan tetap mentok terus di situ. Oke. Itu untuk klaim. Sama juga konsepnya untuk yang Y ini, untuk atas bawahnya. Nah, itu untuk yang ungu, ini untuk yang merah. Nah, itu konsepnya sama juga. Terus tentu ini display, kita akan draw dulu checkpointnya, kita draw segitiga merah, dan kita cek ini apakah menang. Kalau menang akan kita tampilkan you win, kalau kalah kita akan tampilkan, kalau menang kita akan tampilkan you win, dan ini press spacebar to reset. Terus untuk ini keyboard yang WASD untuk ya tambah ke atas, ke Y ungunya kita tambah stepnya, karena W ke atas, S ke bawah kita kurang, A ke kiri berarti kita kurang, X-nya D ke kanan berarti kita tambah. Untuk kalau kita di spasi, nah kalau di spasi bawa kita, nah spasi dan dia menang, maka kita bisa reset, karena saya bilang tadi dia hanya bisa reset kalau dia menang gitu. Terus untuk special key juga sama seperti itu, bedanya hanya ini aja, key up, key down, left, right. Dan kita juga panggil di setiap fungsi callback ini, dipanggil special key dan keyboard dipanggil, kita juga panggil claim dan cek status untuk ngeceknya gitu. Jadi kita panggil cek status, kita panggil glut post ready display ini untuk memanggil fungsi display ini lagi gitu. Itu juga untuk yang terakhir kita mainnya semua gitu. Kita panggil yang tadi kan display, keyboard, special key. Terus ini kita buat window kita 640 dan 480. Kita buat ortho 2D-nya atau batas X dan Y-nya kayak segini sesuai dengan gambar tadi. Terus kita print juga ini untuk informasi tambahan ke si usernya. Terus kita loop main loop dan hasilnya jadi seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih.